Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-temanku semuanya, sahabat-sahabatku, khususnya anak-anakku kelas 1 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Nurul Ulum Kabupaten Blitar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita teruskan mengaji kita kitab Mabadi Fikih juz 2. Sekarang mulai bab rukun-rukunnya salat. Untuk itu mari kita mulai bersama dengan tawasul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal hadrati jami'i wal hadrati jami'i musannifi kutubina nakhussu khussul hadrati musannifi wa muallifi hadzal kitab Syekh Umar Abdul Jabbar wal hadrati jami'i ustadina ila muntaha wal hadrati jami'i talmidina wa tilmidatina wal hadrati abina wa ummina wal hadrati azwajina wa dzurriyyatina wa jami'il ikhwani sabaquna bil iman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dibuka kitabe teng sin soal kam arkanus sholati. Sin soal kam iku piro arkanus sholati utawi piro-piro rukune salat. Arkanus sholati utawi piro-piro rukune salat. Ada berapakah rukunnya salat? Ingat ya, rukun itu adalah sesuatu yang ada dalam suatu perbuatan. Itu rukun. Kalau tidak sebelum atau tidak ada dalam suatu perbuatan, kemarin itu namanya apa? Syarat. Jadi sebelum, contohnya sholat, sebelum melaksanakan sholat itu yang harus ditepati itu namanya syarat-syaratnya sholat, seperti suci, madhab, kiblat dan lain sebagainya niko. Kemudian kalau rukun itu sudah ada dalam pelaksanaan sholat, itu namanya rukun. Jadi bedakan antara rukun dan syarat, dan semua itu harus ditepati, tetapi kalau tidak maka bisa menyebabkan sholat tidak sah. Ada berapakah rukunnya sholat? Jim jawab, arkanuha utawi piro-piro rukune as-sholat. Arkanuha utawi piro-piro rukune as-sholat. Utawi piro-piro rukune as-sholat iku arba'ata asyara 14. Iku arba'ata asyara 14. Apane sing 14? Apane rukne? Apane rukune? Apane disingkat damel tak kalih mim ditekan dhuwure ruknan ngoten. Apane rukune? Jadi jawabannya, ada berapakah rukunnya salat? Jawabannya, rukunnya salat ada 14. Apa saja itu? Al-awalu utawi kang awal. Al-awalu utawi kang awal iku al-qiyamu jumeneng. Jumeneng itu berdiri. Lil qadiri kadue wong kang kuwasa. Lil qadiri kadue wong kang kuwasa. Ngada kuwi mau menjadi rukun bagi orang yang mampu fil fardhi ing dalam salat fardu. Fil fardhi ing dalam salat fardu. Rukunnya salat yang pertama itu adalah berdiri.
bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Perhatikan, berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Maka sholatnya dengan duduk. Kalau duduk tidak mampu bagaimana? Maka sholatnya dengan miring. Sirai neng lor seperti halnya mayit niko. Atau kalau napa niki sirai niki kidul pripun? Ya sah samawon tapi makruh, tidak mendapatkan kesunahan. Kemudian kalau tidak bisa miring bagaimana? Maka sholatnya dengan cara telentang atau melumah, sirai nengetan terus diganjel kalih bantal. Nah, kemudian fil fardi ini yang penting. Jadi berdiri itu menjadi sebuah rukun di dalam sholat fardu. Lah sholat sunnah bagaimana? Apa boleh tidak berdiri? Boleh. Sampean terawih wah rasa-rasen kesel, alah karo lungguh wae. Yo lah tapi pahalanya separuh daripada berdiri. Pareng sholat sunnah itu kalih lungguh pareng. Lek karo turu ndak bareng. Salat kok karo turu. Lek karo lungguh bareng. Nah, saya jelaskan lagi bahwa berdiri itu menjadi rukun hanya bagi salat fardu. Kalau salat sunnah maka tidak wajib berdiri salat sunnah karo lungguh. Salat duha, salat tarawih, salat witir, salat tahajud oleh karo lungguh. Dan tapi pahalanya separuh. Tapi kalau mampu berdiri pahalanya separuh. Lek ndak mampu berdiri ya pahalanya utuh. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian rukunnya sholat yang kedua, atsani utawi kang nomor loro. Atsani utawi kang nomor loro iku an-niyatu niat. Yang nomor dua adalah niat. Ini penting sekali ingin saya sampaikan kepada semuanya. Seperti yang saya katakan kemarin, ini ya. Sholat itu enek reno telu. 1. Sholat fardu, sholat wajib. Nomor 2 sholat sunnah yang punya nama. Nomor 3 sholat sunnah mutlak. Punya nama atau punya waktu tertentu. Nah, ini adalah sholat-sholat perbedaan di dalam niatnya nanti. Ingat-ingat. Jadi niat itu ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Ning ati kudu muni. Lek ndak muni niat pripun? Salate mboten sah. Ingat yang saya katakan kemarin bahwa niat itu harus diucapkan di dalam hati. Nah, salat telu niku bedane pripun? Ngeten. Niat itu kalau sholat fardu ini yang pertama ya. Sholat fardu itu yang diucapkan wajib diucapkan di dalam hati ada 3. Jadi pas Allahu akbar. Nah, Allahu akbar niku ning ati kudu muni telu. Mau sholat fardu contohnya apa? Sholat maghrib, sholat isya dan lain sebagainya. Nah, itu ketika Allahu akbar ada 3 yang harus diucapkan. 1, usolli, aku sholat. Ini menyengaja sholat yang pertama. Nomor 2 harus diucapkan fardunya, fardu. Yang nomor 3 namanya sholat. Ingat-ingat, saya ulang lagi, perhatikan baik-baik. Jadi, lek adewe sholat fardu, mbuh subuh, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Itu ketika takbiratul ihram yang diucapkan dalam hati harus 3. Ini yang wajib, yang lain sunnah ya. Perhatikan. Yang pertama, menyengaja sholat. Berarti apa? Usolli atau aku sholat. Kalau bahasa Jawa ini nggih kula salat, bahasa Indonesia ini saya salat. Ini harus diucapkan dalam hati. Nomor 2 fardunya harus diucapkan fardu itu. Kemudian yang terakhir nama salatnya. Umpama salat zuhur. Pas Allahu akbar arep nglakoni salat zuhur, maka niati sing wajib diunekne 3. Aku salat fardu zuhur. Ngasar ningati pas Allahu akbar ning ati kudu muni kula salat fardu asar. Kalau tidak ada itu, di antara satu saja tidak ada, maka salatnya mboten sah. Pas salat maghrib, berarti kudune ning ati pas Allahu akbar iku ning ati kudu muni kula salat fardu maghrib. Kudu denek nih. Kalau tidak dibunyikan dalam hati maka salatnya mboten sah. Ini tata caranya. Kecuali nanti ketika makmum ya, lek makmum kudu ditambahi makmum lillahi taala, ngoten. Ingat nggih?
Saya ulang lagi, sholat itu ada 3, fardu, sunnah yang punya waktu, dan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang selain tidak punya waktu. Sholat sunnah mutlak konten mawon. Nah, yang fardu yang diucapkan harus 3. Nah, yang diucapkan harus 3 apa? Menyengaja sholat, berarti aku sholat, kefarduannya fardu, kemudian nama sholatnya. Ingat-ingat ini. Umpama, sing lanang-lanang nih, sholat Jumat pripun lek sholat Jumat? Berarti kudu niat pripun? Sholat Jumat kan kudu jamaah. Berarti kudu muni pas Allahu Akbar ning ati kudu muni kula salat fardu Jumat. Lah radune pripun niku? Berarti pas oleh umpama sampean iso bahasa Arab ya usolli fardul Jumati makmumah li taala. Lah kalau tidak bagaimana? Yuk kan harus 3 yang diucapkan. Kula salat, kefarduane terus jenenge salat. Kalau 3 ini tidak diucapkan ketika Allahu Akbar, hati-hati salatnya bisa tidak sah. Kemudian yang nomor 2 sholat sunnah, sholat taraweh, duha, tahajud. Iki sing ini kudu loro. Ini, jadi pas sholat taraweh sekarang masih sering kita dilaksanakan pas mumpung Ramadan. Sholat taraweh pripun? Sholat taraweh iku pas Allahu Akbar sing ini kudu kalih. Yang pertama menyengaja sholat, yang nomor 2 namanya sholat. Lek taraweh pripun berarti? Berarti megur Allahu Akbar ning ati muni kula salat taraweh. Enak. Lek duha berarti garek muni kula salat duha. Itu yang wajib loh ya. Kalau ditambahi oleh berarti kula salat duha 2 rakaat madhep kiblat. Lillahi ta'ala iku sunnah sing wajib kali. Jadi pas salat sunnah tahajud malih, ini contoh lain. Pas sholat sunat tahajud yang diucapkan di dalam hati yang wajib hanya 2, napa? Aku sholat kalih namanya sholat. Berarti aku pas Allahu Akbar ning ati muni kula sholat tahajud. Bahasa Indonesia ya saya sholat tahajud itu harus dibunyikan. Nah, kalau tidak bagaimana? Sholatnya mboten sah. Ini yang wajib diucapkan. Lah yang terakhir sholat sunnah mutlak. Ini paling mudah, sing donekne sing wajib mek gur sitok. Napa niku? Mek gur menyengaja salat tok. Berarti pas Allahu Akbar salat sunah mutlak niki. Allahu Akbar ning ati mek gur sing wajib muni napa? Kula salat. Ngoten tok. Itu kalau salat sunah mutlak. Nah, lanjut. Saya jelaskan kembali dari awal. Gini ya, semuanya perhatikan, ini penting sekali. Salat ada 3 bentuknya, modelnya. Ada salat fardu. Nih, sholat fardu, sholat sunnah yang punya nama seperti sholat taraweh, witir, duha, yang terakhir sholat sunnah mutlak. Kalau sholat fardu yang wajib diucapkan ada 3, yang wajib diucapkan dibunyikan di dalam hati ada 3 yang wajib loh ya. Harus 1 menyengaja sholat, 2 mengucapkan fardunya, yang nomor 3 namanya sholat. Berarti aku sholat fardu zuhur, aku sholat fardu Jumat, aku sholat fardu asar gitu ya. Kemudian yang nomor 2 sholat sunnah yang punya nama, sholat sunat witir. Berarti mekur aku sholat witir, aku sholat duha, aku sholat taraweh. Ngoten tok yang wajib diucapkan di dalam hati. Beda nanti kalau makmum harus ditambahi makmum ta'ala gitu ya. Yang terakhir sholat sunnah mutlak. Ini yang paling mudah. Jadi ketika sholat sunnah mutlak sampean pas daripada nganggur kemudian ingin nambah-nambah kesunahan sholat sunnah mutlak. Kalau bisa ya di malam hari kemudian dilakoni 100 rakaat. Sudah pernah apa belum? Ya jajal dicoba. Kalau saya sudah pernah mencoba ini. Jadi sholat sunnah mutlak 100 rakaat. Nah, sholat sunnah mutlak ini niatnya pripun? Ini yang biasa sampean semuanya yang pernah dihukum ya di pondok. Kon sholat sunnah mutlak niku. Lah niku niatnya pripun? Sing wajib diucapkan di dalam hati ketika takbiratul ihram hanya aku sholat. Gitu aja. Pas Allahu Akbar ning ati mek gur muni aku sholat sudah sah itu. Lah pas Allahu Akbar ndak muni blas ya wallahu a'lam wis. Nek oleh kesel ora oleh pahala. Ini yang niat yang penting sekali. Kemudian yang nomor 3. Ats-tsalitsu utawi kang nomor 3. Ats-tsalitsu utawi kang nomor 3 iku takbiratul ihrami
takbiratul ihram iku takbiratul ihrami takbiratul ihram niku unine Allahu akbar. Lelek diwalik pripun Ustaz? Dadine akbarullah pripun? Utawa Allahus somad diganti. Utawa diganti Allahu ahad. Apa boleh? Tidak boleh. Harus Allahu akbar. Allahu akbar sunah karo ngangkat tangane Allahu akbar. Niku. Nah, niku pas Allahu akbar ning ati niat. Ingat-ingat niku. Mulane ketok. Jadi saya melihat anak-anak, melihat teman-teman itu kalau niatnya tertata mesti takbir suwi. Pas takbiratul ihram pas Allahu akbar ku mesti takbir suwi. Lah takbire dilut Allahu akbar. Niatnya di mana itu? Ngoten lho. Nah, lanjut sekarang yang nomor 4. Jadi takbiratul ihram niku sunah mengangkat kedua tangan seperti ini. Jadi tangannya menghadap kiblat karo jarinya seperti ini. Nah, Allahu akbar kemudian disedekepne. Lek nyadekapne neng di antara dada dan napa niku udel. Lah ning isor udel ya ora apa-apa. Ben apike ning tembe iki. Iku kalau mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian Ar-Rabi'u utawi kang nomor 4. Ini yang nomor 4. Ar-Rabi'u utawi kang nomor 4 iku qiraatul Fatihati. Maca Fatihah. Iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Nah niku. Jadi lek umpama napa niku ini ya, masalah Fatihah. Ketika kita itu di desa, ini rata-rata kan orang wong desa kabeh niki. Nah, ketika di desa biasanya imame niku munine mboten patek fasih pripun. Contohnya umpama dot di malih unine kaya dha. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Lah dot dunekne kaya dha. Lah ini itu bagaimana nanti jamaahnya bagaimana? Itu kalau yang diganti niku ya karena itu sulit untuk membedakan bagi orang awam, maka sholatnya sah-sah saja. Jadi ojo peh sampean fasih ngunekne dot jamaah ning desa imame ngunekne dot meh padha karo dot terus sampean mbok engkel, salate rasa jangan. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan itu sah ngoten lho. Dadi aja peh sampean fasih terus imame mbok elok-elokne terus sampean gak gelem jamaah, jangan seperti itu. Itu nanti fatal. Malih dadine napa? Rumangsa apik dhewe. Ini mulane cari ilmu terus. Ben napa? Ben ndak rumangsa bener dhewe. Ngoten carane. Ini karena sering kejadian ya sampean di desa ketika imamnya kurang fasih ojo dilokne terus ojo di ogrok-ogrok tapi didelok dhisik fatal atau tidak. Jadi kalau contohnya tadi koyok dha diganti dha itu belum fatal karena memang sulit untuk dibedakan. Ini menurut ulama seorang ulama boleh atau sah. Utawa qaf diganti kaf. Nah ini juga ada ulama yang juga mengesahkan bacaannya karena memang orang awam sulit untuk membedakan. Dan lanjut sekarang rukunnya sholat yang kelima. Jadi yang nomor 1 adalah berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Yang nomor 2 niat. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang nomor 4 adalah yang nomor 3 takbiratul ihram. Yang nomor 4 membaca suratul Fatihah. Yang kelima sekarang al-khamisu tawi kang kaping 5. Al-khamisu tawi kang kaping 5. Apa yang kelima? Iku ar-ruku'u ruku'. Jadi yang kelima niku ruku'. Jadi bar maca Fatihah nika, kemudian maca surat, mbuh surat Fatihah, mbuh Al-Baqarah terserah. Sunah niku bar maca Fatihah sunah maca surat, kemudian ruku'. Ruku' itu jadi ruku' yang sempurna. Jadi pas ruku' nika antara kepala
punggung, bokong iku padha sejajar. Dadi umpama diwe papan niku iso lurus apik ngoten. Ora kok junjing, ora kok jumbat-jumbat mboten. Dadi punggunge dhawur, sirahe ndek, bokonge ndek. Lah iki rukuknya memang sah tapi belum sempurna. Jadi sementing merkungkung itu minimalnya. Sementing ora padha ora ngadeg. Jadi rukuk napa niku sementing napa niki lah. Telapak tangan ini bisa menggapai dengkul. Napa bahasan dengkul? Lutut. Jadi minimalnya rukuk itu kedua tangan iki ledokane tangannya pepet tangan iki bisa menggapai lutut. Ini namanya minimal. Lah napa niku sempurnanya bagaimana sempurnanya? Sempurnane rukuk niku pokoke sirah, geger, bokong sejajar lurus. Sejajar rata wonten. Nah itu yang akmal atau yang sempurna. Kemudian yang nomor 6. As-sadisu tawi kang kaping 6. Nggih, as-sadisu tawi kang kaping 6. Yang keenam as-sadisu tawi kang kaping 6. Iku atumaknina tumaknina. Iku atumaknina tumaknina fir ruku'i. Tumaknina di mana? Fir ruku'i ing dalem ruku'. Wal i'tidalilan i'tidal. Wal i'tidalilan i'tidal. Wasujudilan sujud. Wasujudilan sujud. Wal julusilan lungguh. Wal julusilan lungguh. Jadi yang keenam itu wong salat niku kudu tumakninah. Tumakninah itu apa? Berhenti. Anggotanya itu berhenti sekira cukup untuk mengucapkan subhanallah atau tasbih. Jadi lek umpama cukup nggih munekne subhanallah itu berarti sudah tumakninah. Anteng lah ya. Anteng ini anggota besar loh nih ya, maksudnya kaya kabeh awak ya kaya motor lek mangga kedip-kedip ya ndak apa-apa anggota kecil. Utawa weteng mangga ambekan, maksudnya kon meneng dipet terus jembatan. Artinya lek ambekan terus nopo mripat, ilat, bibir itu tidak termasuk dalam kategori kon anteng menjadi rukun bagi salat Ngoten. Terus kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah niku harus anteng cukup untuk mengucapkan subhanallah. Kemudian wasujudi pas sujud iku ya kudu cukup antenge iku cukup untuk mengucapkan tasbih iku jenenge tumakninah. Terus ketika duduk ya harus tumakninah. Jadi yang keenam iku kudu anteng. Artine anteng napa tumakninah. Tumakninah niku napa berdiam sekira cukup untuk mengucapkan tasbih. Dan kemudian yang ketujuh. Lah lek mboten tumakninah pripun jentat-jentit kaya kula biasane ngoten niku. Nah, ngoten niku berarti menghilangkan satu rukun yaitu tumakninah. Malih salate mboten sah karena termasuk rukun. Kemudian yang ketujuh as-sabi'u utawi kang kaping 7. Utawi kang kaping 7 iku al-i'tidalu. I'tidal niku napa? Berdiri setelah rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Loh, lah tangane niku bar sami Allahu liman hamidah diculne apa disedekepne? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Jadi lek umpama enek wong bersami Allahu liman hamidah kok disedekepne, iku ya ada ulama yang diikuti. Umpama diculne, itu ya ada ulama sing diikuti. Ngoten. Kalau saya suka yang karena saya mengikuti Imam Nawawi. Jadi pas sami Allahu liman hamidah niku tangane ngeten malih. Kenapa alasannya? Umpama dicul niku nyamari lek umpama goyang 3 kali. 1 2 3 iso batal. Mulane sami Allahu liman hamidah penak ngene anteng. Lek dicul nih sami Allahu liman hamidah tangane obah 3 kali sret-sret malih menyebabkan batal. Umpama sami Allahu liman hamidah ngeten kan anteng. Kemudian athaminu yang ke-8.
Atsaminu utawi kang nomor 8 utawi kang kaping utawa kang nomor 8 yang kedelapan iku as-sujudu sujud. Iku as-sujudu sujud. Anggota sujud itu ada 7. Apa? Yang wajib ya, yang wajib. Kalau yang sunnah ditambah hidung. Yang wajib itu ke bathuk, kedua telapak tangan, kemudian dengkul, terus nopo jari. Jadi sikil niku batinnya jari-jari kaki itu harus nempel ke nopo niku pas nggih sujud. Mbok sajadah mbok nopo niku mboten sajadahan karpet lah utawa lemah. Nah, anggota sujud ini wajib ditempelkan kepada tanah. Lah saniki ada pertanyaan. Pas salat niku biasanya nek wong gaya ketune di encepne. Nah, salat iki kan mancep ngene, iki bathuke belas ndak nempel. Iki mboten salah ngeten. Lah lek ana wong ndak keton, ketutupan rambut separo ini ketutupan pas sujud. Nah, lek sing ketutupan bathuke mek separo, sing separone jek nempel iku salate jek sah. Lah lek kabeh ditutup, wah kula sering salate gaya sing nggih sujud iki napa niku? Sing nggih sujud apa jenenge? Ketune bah masyaallah. Ditunggu wae jenengan. Lah terus saiki lek umpama sing ketutupan mek separo itu tetap sah atau sebagian saja. Jadi umpama enek wong ketutupan rambute titik iku ya ndak apa-apa biarkan karena itu tetap sah. Lah kemudian yang nomor 9. Yang nomor 9 at-tasi'u. At-tasi'u utawi kang nomor 9. Oh nggih, masalah sujud itu ketika arepe sujud iku disine ndine apa tangane apa dengkule. Lah itu napa niku sing apik niku arepe sujud dengkule dhisik, kemudian tangane lagi bathuke. Ngoten. Lah lek umpama bathuke dhisik oleh lek iso. Sujud tak bathuke dhisik. Iso kejedot. At-tasi'. Sekarang yang ke-9. Atas utawi kang nomor 9 utawi kang nomor 9 iku al-julusu lungguh. Iku al-julusu lungguh. Yang ke-9 adalah duduk ketika kapan? Baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Asjedataini itu artinya sujud loro. Lah kok artinya kok iso loro? Ya karena asjedataini termasuk isim tasniyah. Kalau isim tasniyah kan artinya apa? 2. Masih ingat isim mufrad, tasniyah, jamak. Mufrad, tasniyah, jamak. Ini harus ingat semuanya. Jadi lek iki seperti dawe Abah, lek telu iki ndak paham wis iso kok bingung kok sampean kok i'rab. Jadi dipahami benar-benar artinya mufrad, tasnya dan jamak ini pahami. Nanti ketika masuk kembali atau masih di rumah sampean sinau, dihafalkan dan terus diingat-ingat masalah mufrad, tasnya, jamak. Kenapa? Kalau ini tidak paham ning i'rab sirahe sampean iso munyer-munyer. Lanjut nggih. Al-ashiru tawi kang kaping 10. Al-ashiru tawi kang kaping 10 iku al-julusu lungguh. Iku al-julusu lungguh nggih apa litasyahudi krana tasyahud. Litasyahudi krana tasyahud al-akhiri kang akhir apa tasyahud. Lil al-akhiri kang akhir apa tasyahud. Jadi rukunnya salat yang ke-10 adalah duduk karena untuk membaca tasyahud akhir. Jadi lungguhe tasyahud akhir nih kalau nika termasuk rukunnya salat. Kemudian yang seterusnya al-hadi asyara. Al-hadi asyara utawi kang kaping 11. Al-hadi asyara utawi kang kaping 11 rukunnya salat yang ke-11 iku at-tasyahhudu tasyahhud. Iku at-tasyahhudu tasyahhud al-akhiru kang akhir.
Rukunnya sholat yang ke-11 adalah tasyahud akhir. Lah kok mek tasyahud akhir toh Ustaz? Lah tasyahud awal bagaimana? Apakah itu bukan rukun? Bukan. Jadi pas tasyahud awal nih kok. Pas rakaat kedua itu kan ada tasyahud awal, gitu. Nah, lah tasyahud awal niku hukumnya bagaimana? Tasyahud awal niku termasuk sunnah abad. Jadi lek umpama mboten salat mboten tahiyat awal napa sah salate? Sah-sah saja. Kenapa? Karena tasyahud awal itu hanya sunnah abad. Kalau sunnah abad umpama ditinggalno ya ndak apa-apa. Jadi umpama salat ngasar. Sampeyan salat ngasar. Napa niku salat sendiri salat asar. Kemudian napa niku aras-arasen terus meninggalkan tasyahud awal, itu sebenarnya sah-sah saja, tapi ngelongi pahala karena itu termasuk sunnah abadnya sholat. Terus kalau meninggalkan sholat sunnah abad itu nanti kan malih sunnah napa sujud sahwi. Nah, saya ulang lagi, yang menjadi rukun hanyalah tasyahud akhir. Lah tasyahud awal bagaimana? Hukumnya sunnah abad. Kemudian yang ketiga, atsani asyar, yang ke-12, atsani asyara utawi kang kaping 12. Atsani asyara utawi kang kaping 12 iku as-sholatu ndonga sholawat, iku as-sholawatu iku as-sholatu ndonga sholawat. Sholawat untuk siapa? Alan nabi ing atase kanjeng nabi, alan nabi ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat muga-muga, sholat muga-muga, biasanya muga-muga niku disingkat damel dal, dal singkatan dari doa. Sholat muga-muga paring rahmat ta'zim, sholat muga-muga paring rahmat ta'zim. Sapa Allahu sapa Allahu Gusti Allah sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase an-nabi, alaihi ing atase an-nabi wasallama lan rupa keselamatan, wasallama lan rupa keselamatan. Jadi yang ke-12 rukunnya salat adalah membaca sholawat. Ini ketika tasyahud akhir, bertasyahud akhir niku kemudian sholawat kepada siapa? Kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Niku dan seterusnya. Kemudian yang ke-13. Tadi rukunnya salat ada 14. Yang ke-13 sekarang. Ats-tsalitsu tawi kang kaping 13. Ats-tsalitsa asyara. Ats-tsalitsa asyara utawi kang kaping 13. Ats-tsalitsa asyara utawi kang kaping 13 iku at-taslimatul ula, iku at-taslimatu ulo salam, iku at-taslimatu ulo salam al ula kang awal opo at-taslimah, al ula kang awal opo at-taslimah. Jadi yang ke-13 adalah salam yang pertama, assalamu alaikum warahmatullah. Niku adalah rukunnya salat. Lah yang kedua apa? Yang kedua hukumnya sunnah. Mulane lek pas bersalam ke salam yang awal, assalamualaikum warahmatullah, baru ngentut terus salam yang kedua malah batal salatmu. Jadi les salam yang pertama kok batal, ya wis aja mbok terusne. Dan salam pertama assalamualaikum terus baru ngono batal, kok malah diterusne salam yang kedua malah salate batal. Jadi salam yang kedua hukumnya apa? Sunnah. Kemudian yang terakhir rukunnya salat yang ke-14. Ar-rabi'u utawi ar-rabi'a asyara utawi kang kaping 14. Ar-rabi'a asyara utawi kang kaping 14 iku at-tartibu urut. Iku at-tartibu urut. Urut itu berurutan. Berurutan itu ya dari rukun yang pertama sampai yang akhir itu urut.
Artinya sholat itu sudah ada urutannya dan insya Allah kita semuanya sudah paham dan bisa. Kemudian kita membahas sunah-sunahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal ma'iku opo. Ma'iku opo sunanus sholati utawi piro-piro sunnate sholat. Sunanus sholati utawi piro-piro sunate sholat. Sunate sholat qoblat dukhuli ing dalem sadurunge manjing. Qoblat dukhuli ing dalem sadurunge manjing. Manjing nang ndi? Manjing itu untuk kerja maksudnya. Ingat ya, manjing ki artinya mlebu lho. Berarti ingat bahasa makna manjing itu artinya masuk. Ojo mbok arani kerja. Kok qoblat dukhuli ing dalem sadurunge kerja. Nah, repot niku malah. Fiha ing dalem salat. Apa saja sunah-sunah salat sebelum masuk di dalam pelaksanaan salat? Apa saja? Ada 2. Jim jawab al-adzanu utawi sunanus sholati iku adzan. Al-adzanu utawi sunanus sholati iku adzan. Wal iqamatu lan iqamah. Wal iqamatu lan iqamah. Jadi sebelum masuk sholat ada 2 kesunahan. Kesunahannya sholat sebelum masuk dalam pelaksanaan sholat. Napa wawon adzan kalih qomat. Lah lek wong lanang kalih wong wedok ini tidak sama. Perhatikan. Yang sunnah adzan itu hanya laki-laki. Lah perempuan pripun hukumnya tidak boleh adzan. Kenapa? Meskipun suaranya wanita bukan aurat, tapi bisa menyebabkan fitnah bagi orang yang mendengar. Sangke indahnya kemudian membuat laki-laki terlena dan membuat syahwat, itu nanti akan menjadi dosa meskipun suaranya seorang wanita laisa bi auratin, bukan aurat. Kemudian iqomah. Lah kalau qomat itu sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Tapi ada tata caranya. Ketika jamaahnya itu kumpulan antara laki-laki dan perempuan, maka yang sunnah qomat adalah laki-laki. Perhatikan. Lah ketika jamaah wedok kabeh sa imame, maka yang sunnah qomat adalah wanita. Sekarang imame lanang, kabeh makmume wedok, sapa sing qomat? Siapa yang mendapatkan kesunahan? Apakah makmumnya? Apa imamnya? Jawabannya imam. Kenapa? Karena ketika jamaah antara laki-laki dan perempuan, yang disunahkan yang disunahkan qomat adalah laki-laki. Berhubung yang menjadi imam adalah laki-laki, yo sing qomat laki-laki. Ojo sing qomat wedok, tidak mendapatkan kesunahan itu. Saya kasih contoh, jamaah kabeh makmum wedok, imame lanang. Yang qomat siapa? Yang bisa mendapatkan kesunahan yang qomat adalah imamnya. Lelek sing qomat makmume pripun? Ya tidak mendapatkan kesunahan. Dan saya ulang lagi nggih, adzan yang sunah hanyalah laki-laki. Qomat bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau laki-laki disunatkan di sembarang tempat, mbuh kabeh, mbuh makmume lanang kabeh mbuh campur wedok. Lah kalau wanita yang disunatkan hanya ketika jamaah kabeh wedok sampai sak imami bareng wedok. Kalau imamnya laki-laki atau ada laki-lakinya satu, maka tetap yang disunahkan adalah yang laki-laki. Kalau perempuan ngengkel qomat tidak mendapatkan kesunahan. Itu nggih. Itu sebelum masuk dalam pelaksanaan sholat. Kemudian sekarang masuk dalam pelaksanaan sholat. Jadi pas sholat niku ada kesunahan dalam lingkup sholat. Apa saja itu? Mari kita bahas. Sin soal maiku opo sunanus sholati utawi piro-piro sunnate sholat. Sunanus sholati utawi piro-piro sunnate sholat. Sunatnya sholat ba'da dukhuli ing dalam sawise manjing. Ingat, manjing tadi apa? Masuk. Qoblat dukhuli ing dalam sadurunge manjing, ing dalam sadurunge mlebu.
di saat sebelum masuk fiha ing dalam sholat. Pertanyaan, apa saja sunah-sunah sholat setelah masuk dalam pelaksanaan sholat? Ini yang dimaksud adalah abad karo hayat. Coba lihat bawahnya. Jim jawab kismani utawi sunanus sholati iku ana rong bagian kismani utawi sunanus sholati iku ana rong bagian. Sunanus sholat ba'da dukhuli fiha lho nggih, ana rong bagian. Apa saja? Ab'adun rupane disingkat damel Ba'dal niku musyar ilaih badal. Ab'adun rupane sunah ab'ad wahaiatun lan sunah hayat. Wahaiatun lan sunah hayat ini sebuah nama nggih. Jadi dalam pelaksanaan sholat, pas adewe nglakoni sholat itu ada dua kesunahan. Apa saja? Ab'ad kalih hayat. Lah kok dibedakan? Iya, karena nanti kalau ab'ad nanti kalau ditinggalkan sunah sujud sahwi, kalau hayat mboten. Saya ulang lagi, pertanyaan, sunat apa saja? Apa saja sunah-sunahnya sholat setelah masuk dalam pelaksanaan sholat? Jawabannya ada dua, ab'ad kalih hayat. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal tadi saya ingatkan kembali, mungkin saya ulang dari awal bahwa rukunnya sholat itu ada 14, dan apa saja yang penting tadi yang sudah saya utarakan, yang sudah saya jelaskan, coba dipahami dan diingat-ingat dan diamalkan. Kenapa? Karena saya lihat itu sering sekali saya perhatikan di antara kita sholat rodok ngawur. Jadi melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan ketika sholat. Kayak contoh tadi pas sujud baduke ditutupi dan lain sebagainya. Kemudian pas sholat jik tolah-toleh. Lek tolah tok ndak apa-apa. Lek tolah-toleh niku lho sing mari baca. Lek tolah tok ndak apa-apa. Lek noleh tok ndak apa-apa. Lek tolah-toleh iku sing batal dan lain sebagainya. Apa meneh sikut-sikutan. Itu jangan sampai dilakukan. Kemudian rukunnya sholat tadi ada 14, yang terakhir urut atau tertib, jadi jangan dibolak-balik. Kemudian sunah-sunah sholat sebelum masuk dalam pelaksanaan sholat ada dua, yaitu hanya adzan kala iqomat. Kemudian siapa saja yang disunahkan adzan, qomat itu siapa, bagaimana cara-caranya, itu tadi ya. Kemudian sunah sholat setelah masuk dalam pelaksanaan sholat itu ada dua, yaitu sunah ab'ad dan hayat. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anakku semuanya, sebelum kita sudahi bersama dari awal sampai akhir yang saya sampaikan, semoga kita semuanya bisa memahami dan mengamalkan, dan juga bisa membawa barokah manfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Dari awal sampai akhir jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup bersama-sama dengan sholawat, kemudian baca ul-asy bersama-sama nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahamin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين والله موفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.